gitu, banyak banget anak-anak seperti saya, murid-murid seperti saya yang ingin gitu ya menjenjang ke pendidikan yang lebih tinggi, tetapi nggak ada gitu resources yang bisa membantu mereka. Ada banyak murid-murid yang masuk ke golongan NEET, not in education, employment, or training. Semua anak muda ini bisa yang namanya mencari informasi tentang beasiswa, event, internship, program yang bisa membantu mereka dan elevate mereka gitu untuk mendevelop themselves gitu ya, to make a well-rounded application and also profile. Dari sistem ini, semua orang bisa berkontribusi dengan uang sekecil 50.000 saja ke murid-murid yang ingin menjenjang ke pendidikan yang lebih tinggi. Halo semuanya, I'm Claire Bridget Yvonne, CEO and founder of Etiquette. Etiquette is a higher education enabler, di mana kita adalah media platform where we share scholarships, internships, programs, events, and etc. Kita juga ingin menyediakan a peer-to-peer scholarship system. Nah, dari sistem ini, semua orang bisa berkontribusi dengan uang sekecil 50.000 saja ke murid-murid yang ingin menjenjang ke pendidikan yang lebih tinggi. Waktu saya umur 15 tahun nih, punya banyak pengalaman, bukan banyak pengalaman, tapi punya pengalaman yang pernah saya alami, it created this idea. Jadi emang waktu saya umur 15 tahun nih, duit tuh benar-benar pas-pasan. Mau ke luar negeri juga susah, dan itu juga waktu masih SMP gitu ya. Dan pengen gitu SMA misalnya di Jepang atau enggak di Amerika kan. Tapi emang benar-benar duit tuh pas-pasan gitu ya. Dan sewaktu itu juga emang susah gitu cari edukasi yang lebih tinggi, like either beasiswa atau events yang bisa yang namanya membantu aku dapat informasi yang lebih lanjut gitu ya. Dan sewaktu itu saya juga percaya gitu, banyak banget anak-anak seperti saya, murid-murid seperti saya yang ingin gitu ya menjenjang ke pendidikan yang lebih tinggi, tetapi nggak ada gitu resources yang bisa membantu mereka. Kalau mereka punya koneksi kan gampang ya. Tapi misalnya kalau mereka nggak punya koneksi tersebut gitu ya, koneksi atau informasi yang bisa membantu mereka gitu ya, pasti mereka end up gak ngapa-ngapain. Dan saya juga percaya bahwa ada banyak murid-murid yang masuk ke golongan NEET, not in education, employment, or training. Nah, dan itu kayak sampai 9 juta murid-murid atau anak muda gitu ya, dari umur 15 tahun sampai 24 tahun. Dan dari situ saya membuat ide gitu ya, ide di mana semua anak muda ini bisa yang namanya mencari informasi tentang beasiswa, event, internship, program yang bisa membantu mereka dan elevate mereka gitu untuk mendevelop themselves gitu ya, to make a well-rounded application and also profile gitu ya. And salah satu sistem which we called a peer-to-peer scholarship system itu adalah untuk underprivileged students yang nggak punya duit untuk masuk kuliah, dan itu bisa membantu gitu ya, and it can sustain for the long term gitu. Dan paling terakhir juga, when I talk about internship gitu ya, banyak banget di anak-anak seumuran saya, generasi yang sekarang, zaman sekarang tuh banyak banget millennials atau yang lebih tua gitu ya, mau hire anak Gen Z, murid Gen Z tuh ngerasa mereka tuh nggak ngerti gitu ya tata kerja atau gimana gitu, dan mereka tuh ngerasa kayak they don't take it seriously. Nah, dari situ saya ingin gitu ya educate these students gitu, educate these young people gimana sih cara kerja di company gitu. Makanya internship exist. Di luar negeri tuh pasti banyak banget internship, tapi di Indonesia tuh jarang banget ya, maksudnya jarang gitu ada program-program yang atau company yang pengen gitu masukin interns gitu ya. Jadi itu sih salah satu hal yang ingin saya develop. Nah, sampai tahun lalu juga saya juga mencoba buat kolaborasi gitu ya dengan NGO atau organisasi dari Amerika Serikat gitu. Dan sampai sekarang juga masih ikut kompetisi and etc. So basically, karena emang dulu tuh waktu mau masuk ke SMA,
duit saya dan keluarga saya itu emang benar-benar pas-pasan gitu, dan ngerasa kayak nih gimana caranya mau masuk ke SMA tapi nggak punya duit sama sekali gitu, duit aja cuma ya seiter gitu, lah gimana gitu kan. Makanya dari situ aku tuh ngerasa kayak kalau bisa membuat peer-to-peer scholarship system, mungkin anak-anak dari 9 juta ini bisa kebantu gitu ya. But I'd say I wanna like provide for 1 million students first, dan dari situ that's how I develop. Dan sampai sekarang juga kita mau develop sih, dan kita juga mencoba untuk membuat survey whether people want to support these students or not gitu ya. Dan I think we've gotten a lot of feedback. Kita juga dapat survey juga, kadang-kadang ada yang nggak mau, ada yang mau tapi nggak ada platformnya gitu ya, atau websitenya gitu. I say kita mau mempermudahkan akses edukasi yang lebih berkualitas untuk semua orang gitu. Nggak cuma yang high, not only for the high income family, tapi juga pengen yang namanya masuk ke middle income family, sampai lower income family, but that's for our future goals. Oh, oke. Saya juga pernah masuk babak paling terakhir dan jadi salah satu finalis Talenta Business Accelerator. Jadi salah satu finalis untuk RISE, shortlisted for the Aurora Tech Awards, and also I'd say I got recognized for the SDG 4, which is the quality education from the NGFP Awards powered by Young Voices Network. And also we've done a lot of collaborations dengan organisasi dari Amerika Serikat ya, yang bernama Teach the Future, where we organize a webinar untuk sekolah-sekolahan, dan kita bisa yang namanya, and we got a handful of people who participated in this competition gitu, dan it may be a little, karena cuma ada 70 murid gitu ya yang masuk, tetapi I believe it will ripple the effect, karena surprisingly not a lot of people, not a lot of students know about this award. Dan mungkin kalau kita buat webinar seperti ini seterusnya, mungkin kita bisa membuat impact yang lebih dalam lagi, not dalam tapi lebih gede gitu, lebih besar gitu ya untuk Indonesia. One of the winners and got recognized for. Alright, jadi sebelumnya itu ya, mungkin dari 2023 itu tahun kita just launched our platform gitu ya, dan mungkin masih di tahap awal ya. Jadi emang kita tuh bener-bener nggak punya resource, nggak punya sources, nggak punya orang-orang yang bisa kasih input gitu ya, masukan untuk how to develop our startup, right? Dan karena aku cuma bekerja dengan mamaku, kita tuh mau buat tim yang lebih gede, lebih banyak gitu ya, orang-orang yang bisa bekerja untuk kita. Cuma emang karena masih tahap awal, makanya kita masuk ke this business accelerator biar kita bisa dapat bimbingan dari para ahli industri. Dan selain itu juga, when I said we haven't gotten the input, resources and sources, I'd say Talenta Accelerator seperti Alif Talenta kasih kita akses gitu ya untuk jaringan mentor, investors, dan komunitas startup yang bisa membantu kita develop ourselves dan untuk pertumbuhan bisnis kita gitu ya. So, to me, karena kita masih tahap awal, mungkin kita juga bingung gitu ya. Is it alright for us to proceed to the next level? For example, karena investors juga mungkin mau dengar kita juga bingung gitu. Ini bisnis modalnya bagus atau enggak gitu ya? Atau kadang-kadang strateginya bagus atau enggak juga kita nggak tahu gitu. Nah, kalau kita bisa masuk ke business accelerator seperti ini, kita juga bisa dapat bimbingan yang lebih lanjut dan orang-orang bisa kasih input. Nah, kita juga bisa bukannya pivot sih, lebih ke arah kayak we can like change a little gitu. Dan mungkin dari masukan orang, kita bisa mungkin punya jalan yang lebih bagus gitu daripada yang kita kira gitu kan ya. I say like that. I say it's very crucial for people who are initially starting a business to get more an open mind, because I'd say when you get into an accelerator business, it's very rewarding and eye-opening experience because you get a lot of more ideas from other people, right? So I think from one thing, it can ripple from one thing to 5 things, for example, and I say it's very impactful, you know.
pertama kali masuk ke Business Accelerator gitu, kita cuma biasalah ngisiin form, etc. But we also need to make a pitch deck. Why? Because setelah kita submit our form, we got selected. I think around 300 sekian ya, 300 sekian startups mungkin, atau 150 kayaknya. Dikurangin jadi 100 gitu. Satu startup yang kepilih untuk masuk ke babak yang selanjutnya. This is when it comes to the hard part. We had this 4 days interview. Not an interview, but it's like a pitching in front of mentors. So I've received many criticism, but also I've gotten a lot of feedback. Dan feedback ini really helped me, like dari pitch deck yang pertama sampai akhir tuh benar-benar ada significant changes gitu ya. Dan kadang-kadang itu pasti ada aja gitu. Ada yang ngomong kayak, ini business model nggak mungkin bisa gitu ya. Kadang-kadang nggak mungkin ini nggak bisa jalaninnya gitu kan. Tapi kadang-kadang juga sampai nama brand saya ya sampai diomongin gitu ya. Saya ini maksudnya what's the meaning behind this etiquette thing? So like I felt a little, the criticism kind of hit me hard. But I think it really helped me develop myself gitu ya. I'd say tips, but honestly from that mentoring, from that 4-day pitching, it was such a fun experience for me. Karena aku juga dapat feedback positif juga sih dari 2 orang gitu. Salah satunya orang dari Poland dan salah satunya juga dari Indonesia, where they helped me a lot with the business model and also the way I pitch, and also the business model canvas. I say for the tips is that you guys harus punya visi dan misi yang jelas. Bukan visi dan misi yang jelas sih, lebih ke arah kayak solusi yang jelas gitu ya. Dan masalah yang nyata gitu ya. Kenapa? Why did I say this? It's because sometimes you want to follow a current trend, tapi will it actually sustain in the future, right? And that's when adapting comes in, right? Dan ngomong-ngomong tentang masalah yang nyata, I got this one tip from one of the mentors. She said that I need to be clever when it comes to storytelling. Why? Kenapa? Karena there's a lot of ways to pitch. There are like the elevator pitch. There is another way to pitch which is like only 3 to 5 minutes. And in that 3 to 5 minutes, you need to take that advantage. For that 30 seconds, you need to take all the audience's like attention. By what? By storytelling. Jadi emang kayak masalah gitu ya, masalah yang kita pernah alami gitu ya. Kita mau membuat orang-orang merasakan gitu, what is our point of view gitu. Dan mereka bisa ngerasa, oh iya juga ya, I don't want that problem menjadi dampak ke keluarga saya, ke diri aku sendiri, atau mungkin ke teman-teman saya gitu. Dan with storytell, we give a solution. Nah ini adalah solusinya. Nah mereka juga ngerasa, oh ada juga ya potensinya ya gitu. Jadi I'd say storytelling is very crucial. Jadi nggak cuma, oh ini masalahnya, terus habis itu solusinya, terus habis itu business model, yada. It's boring. Gak ada yang mau dengerin gitu ya. Gak ada yang mau invest gitu kalau emang gak kayak it's not interesting at all gitu ya. So you have to make it very, you'd say storytelling exactly. Terus habis itu paling terakhir tunjukin komitmen dari tim. Karena dari 300 sekian startup go to the next level which is only 100 startups. Nah itu jadi cuma kepilih 30 startup, right? And from that 30 startups yang masuk ke demo day aja nggak 30, cuma 17 orang yang 17 startup yang kepilih. Dan bisa kelihatan gitu dari the rest of the people mungkin nggak committed. Jadi kayak it's quite, well, I'd say it's agak sedih ya kalau bilang-bilang. Well, kita mungkin lebih terstruktur ya when it comes to pengelolaan operasional, dan kita lebih strategic when it comes to decision making. And at the same time, kita juga dapat akses gitu ya ke mentor-mentor yang bisa menyempurnakan strategi bisnis kita. We've made a significant changes in our approach, right? Dan salah satunya adalah kita juga aktif gitu mencari vertical partners, mirroring the partnership strategies yang pernah dibahaskan di sesi talenta tersebut. Jangan ragu untuk mencoba. Kalau saya bisa, kalian juga pasti bisa. I'd say kalau saya bisa, kalian juga pasti bisa gitu ya. Kalian juga harus punya komitmen gitu, punya visi misi yang jelas gitu. Kalian juga harus mempersiapkan diri sendiri untuk beradaptasi dan senang belajar, karena it's a very long journey and you need to learn a lot just for you to hit. Karena banyak orang gitu ya merasa doing business, oh I think it's in a split second, cuma satu tahun 2 tahun pasti bisa lah sukses. Enggak, it takes years for you to do so.
mungkin orang-orang juga ngerasa kayak gampang ini mah. Enggak, I'd say, but that's the thing, when you're dedicated and when you're passionate in what you do, mungkin itu sukses. Dan jangan dengar dengan orang lain, kata-kata orang lain kalau mereka bilang nggak usah ngerjain gitu. Banyak kan yang bisnis kayak begitu nggak laku atau nggak sukses gitu ya. Nggak usah dengerin, okay? Just do what you love to do, but also put that in mind. It takes time, but still, with that dedication of yours, I believe it will succeed. So yeah, thank you so much.